Di Madinah, kota yang cahayanya pernah dipancarkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya, hiduplah seorang anak muda bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Sejak kecil, dunianya adalah masjid, bukan hiruk-pikuk pasar. Di sanalah ia tumbuh, di tengah halakah ilmu, menjadi pendengar yang tekun dan pencatat yang setia, bukan hanya dengan pena, tapi dengan seluruh jiwanya. Az-Zuhri lahir dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang sangat miskin. Namun, kemiskinan harta tak pernah memadamkan kekayaan terbesar yang ia miliki. Rasa haus akan ilmu yang tak pernah terpuaskan. Dengan semangat yang menyala-nyala, ia mendatangi satu persatu ulama besar dari kalangan tabiin. Ia rela menahan lapar, menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan satu butir mutiara hadis. Baginya, tidak ada kata malu untuk bertanya, tidak ada gengsi untuk belajar dari siapa saja. Ia sadar betul, ilmu adalah anugerah yang tidak akan mendatangi orang yang setengah hati. Allah pun menganugerahinya daingat yang luar biasa. Apa yang ia dengar sekali, akan tersimpan rapat dalam memorinya. Apa yang ia fahami, akan ia jaga dengan sepenuh hati. Namun, Az-Zuhri bukan sekadar mesin penghafal. Ia adalah seorang kritikus yang tajam, seorang penyaring yang teliti. Ia mampu membedakan mana riwayat yang kokoh laksana batu karang, dan mana yang rapuh seperti buih di lautan. Di zaman ketika hadis masih banyak beredar dari lisan ke lisan, Az-Zuhri berdiri tegak sebagai benteng penjaga akurasi dan ketelitian. Namanya mulai dikenal luas ketika seorang khalifah yang adil dan saleh, Umar bin Abdul Aziz, naik tahta. Sang khalifah merasa gelisah. Ia menyaksikan para ulama senior, para perawi hadis, wafat satu persatu. Beliau khawatir, jika ini terus berlanjut, warisan ilmu dari Rasulullah akan ikut terkubur bersama mereka. Maka, lahirlah sebuah perintah bersejarah dari lisan Umar bin Abdul Aziz, kumpulkan dan tulislah hadis-hadis Rasulullah. Dan di balik perintah agung ini, Imam Az-Zuhri adalah tokoh utamanya. Dialah ulama pertama yang memelopori pembukuan hadis secara sistematis dan terorganisir. Bukan untuk mencari popularitas atau pujian, tapi murni karena rasa tanggung jawab untuk menjaga amanah besar ini. Malam-malamnya ia habiskan untuk menulis, sementara siangnya ia curahkan untuk mengajar. Tangannya mungkin lelah, matanya mungkin letih, tapi niatnya tetap lurus, hanya untuk Allah. Keilmuan Az-Zuhri yang begitu luas membuatnya sering diundang ke istana kekhalifahan Bani Umayyah. Tentu, hal ini menimbulkan cibiran dari sebagian orang yang khawatir ia akan terpengaruh oleh kekuasaan. Tapi Az-Zuhri tahu betul di mana harus meletakkan batas. Ia mungkin menerima fasilitas dari penguasa, tapi ia tidak pernah menjual agamanya atau menggadaikan kebenaran. Jika diminta untuk membenarkan sesuatu yang batil, ia akan menolak dengan tegas. Ia sangat keras pada dirinya sendiri, selalu waspada agar tidak tergelincir. Ia pernah berpesan, ilmu ini adalah bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sebuah pengingat abadi tentang pentingnya sanad dan integritas dalam berilmu. Tentu, Az-Zuhri bukanlah seorang malaikat yang suci dari kesalahan. Sebagai manusia, ia pernah mengakui bahwa kedekatannya dengan penguasa sempat membuatnya lalai. Namun, disinilah letak kebesarannya. Ia tidak menyembunyikan kelemahannya. Ia sadar, ia menyesal, dan ia segera kembali merendahkan diri di hadapan Allah. Justru kejujurannya dalam mengakui kekurangan inilah yang membuat cahayanya semakin bersinar. Ia mengajarkan kita bahwa ulama besar sekalipun adalah manusia biasa, dan taubat adalah jalan kemuliaan bagi siapa saja yang tergelincir. Dari madrasah kehidupannya inilah lahir murid-murid yang kelak menjadi raksasa-raksasa ilmu. Nama-nama besar seperti Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, dan Al-Auza'i adalah beberapa di antara mereka. Rantai keilmuan Islam yang kita kenal hari ini berdiri begitu kokoh karena fondasi yang telah ia jaga dengan susah payah. Di penghujung usianya, Imam Az-Zuhri memilih untuk kembali pada kesunyian, menjauh dari keramaian dunia. Ia tidak lagi sibuk membela namanya dari tuduhan, tidak pula sibuk berdebat dengan manusia. Fokusnya hanya satu, mempersiapkan jawaban terbaik saat bertemu dengan Tuhannya. Jasadnya memang telah tiada, namun ilmunya terus hidup, mengalir abadi di setiap lembar kitab hadis yang kita baca hingga hari ini. Tanpa kegigihan dan ketelitian seorang Az-Zuhri, mungkin banyak sekali sunnah Nabi yang akan hilang di telan zaman. Tanpa sorotan kamera, tanpa panggung yang megah, ia menjaga agama ini dengan kekuatan pena dan rasa takutnya kepada Allah. Itulah Imam Az-Zuhri, seorang ulama yang rela lelah demi sunnah. Sosok yang tenang, tajam, dan jujur. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangannya. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.